Jazakallah khair Ustadz, makasih Masya Allah. Sama-sama. Untuk Ustadz Syam, aku mau nanya tapi sebelumnya aku mau ngasih lihat dulu tayangan yang berikut ini, gak apa-apa Oh, ya? Masya Allah. Coba, Oh, coba. Oke langsung aja jamaah kita lihat tayangannya, silakan. Coba bacakan Mama surat Maryam ayat 21 halaman 306. Paus dulu nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika qala rabbuki alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Alhamdulillah. Coba bacakan Mama surat Al-Furqan ayat 74 halaman 366. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah ya. Masya Allah, di sini kita melihat seorang hafiz cilik bernama Najah. Ini beliau ini walaupun menderita lumpuh otak tapi dia tetap mau belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Nah ini tepat sekali aku nanya sama Ustadz Syam yang juga seorang hafiz Quran, Masya Allah. Ustadz benar nggak tanda orang baik menurut Allah dan Rasulullah adalah kalau ia mau belajar Al-Quran bagaimanapun kondisinya dan mau mengajarkan juga bagaimanapun kondisinya. Sebenarnya kan keadaan kita ini kayak gini, kita kecil TPA belajar ngaji, tiba-tiba kalau udah remaja jadi males, udah gede ngerasa nanti dulu menumbuhkan rasa semangat itu bagaimana nih untuk para millennials juga Ustadz? Silakan Ustadz Syam. Baik, tabe Ustadz Maulana, tabe Ustadz Ahmad Khan, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kalau melihat Najah divonis lumpuh otak tapi hafal Al-Quran hafalannya nggak biasa loh. Hafalan Najah itu disebutkan ayatnya, surahnya dia sambung. Kalau saya nanti disebut ayatnya dulu baru saya bisa sambung. Gak bisa kalau disebutin nomor ayatnya terus saya baca ayatnya. Kalau beliau ini Masya Allah hafalannya mungkin dan lancar sekali bacaannya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngajarin langsung. Dan ternyata bukan hanya Najah yang diajarin langsung sama Allah. Yang diajarin langsung sama Allah itu semua manusia. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Dia yang maha pemurah, dia yang maha pengasih, dia yang penuh dengan rahmah, dia yang mengajarkan Al-Quran. Jadi Allah langsung yang mengajarkan Al-Quran kepada siapa? Allah tidak bilang allamahum Al-Quran, tidak. Allamakal Quran, aku mengajarkanmu Quran. Atau allamahul Quran, aku mengajarkan dia Al-Quran. Atau allamahum Al-Quran, aku ngajarin mereka Al-Quran. Atau allamakumul Quran, aku ngajarin kalian Al-Quran. Enggak, Allah enggak pakai dhamir, Allah enggak pakai siapa yang diajarin. Artinya Allah tidak membatasi siapa manusia pun yang mau dekat dengan Al-Quran, Allah langsung gurunya. Allah langsung guru Al-Qurannya. Karena Allah katakan allamal Quran. Maka dari sini diambil bahwasanya salah satu ciri kebaikan manusia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Quran. Kemudian mau mengajarkannya atau dengan senang hati mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Maka ketika ditanyakan bagaimana cara menumbuhkan kembali rasa ingin mencintai Al-Quran. Yang pertama, kita nih hidup tanpa petunjuk bagaimana sih? Kita melakukan perjalanan, lalu saya sering sekali mengambil contoh ini, kita melakukan perjalanan dengan berkendara mobil di suatu tempat yang tidak kita kenali. Sekarang saya tanya Sony, kita hidup di mana Son? Dunia. Dunia. Apa itu dunia? Tempat singgah. Bagaimana itu dunia? Iya. Apa ya, panggung sandiwara. Apa itu dunia? Sedangkan ditanya saja apa itu dunia karena Gak kita tahu ya? nggak tahu. Iya. Satu-satunya yang mengajarkan kita apa itu dunia Al-Quran. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Satu-satunya yang mampu mengajarkan kita itu apa itu dunia adalah Al-Quran. Lalu bagaimana kita bisa hidup di dunia dan tidak tahu dunia ini?
Maka kalau mau Iya. cinta dengan Al-Quran, tahu dulu bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya yang akan mengajarkan kita bagaimana kita di dunia. Nggak usah deh kita mikirin akhirat dulu. Kalau nggak mau mikirin akhirat, karena kata orang Amerika, I believe it when I see it. Saya hanya percaya sesuatu yang saya lihat. Saya hanya percaya sesuatu yang saya lihat. Lalu kalau kita berbicara tentang surga dan neraka, mungkin ada di antara teman-teman yang mengatakan, emang surga beneran ada? Emang ini ada beneran ada? Emang ini beneran ada? Ya. Oh ya udah kalau gitu. Sekarang kita berbicara dunia. Kami tanya, apa itu dunia? Kita tidak akan pernah mengerti dunia kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran. Al-Quran petunjuk hidup kita. Kita melakukan perjalanan dengan kendaraan, navigasi, kita gunakan navigasi, pesawat pakai navigasi. Tiba-tiba navigasinya hang, navigasinya error, kita nggak tahu akan kemana. Al-Quran hudan, Al-Quran adalah petunjuk. Itu aja satu alasannya. Itu aja satu alasannya. Maka kita akan mencintai Al-Quran. Kita akan benar-benar cari untuk apa aku hidup di dunia, alasan aku di dunia, apa yang aku lakukan setelah dunia, apa yang membuat aku bersedih di dunia. Semuanya ada dalam Al-Quran. Masya Allah, kita mulai dari situ ya Ustadz Syam Itu ya. baru hudannya Itu aja. baru hudannya Baru aja. satu kata dalam Al-Quran. Untuk itulah makanya kita harus belajar lebih dalam lagi Betul. terus semakin mencintai itu ya Ustadz. Insya Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, Masya Allah. Ini kan dalam momen lebaran juga, pasti yang namanya jamaah pasti juga ketika lebaran dapat kiriman makanan juga banyak, dapat kiriman hampers. Ustadz Maulana kayak gitu enggak? Oh banget. Banget ya? Selama Ramadan banyak. Banyak yang kirim makanan pasti kan? Banyak banget. Masya Allah, sama di rumah aku nih banyak yang kirim makanan, puluhan banyak makanan, tapi aku lihat namanya buat virus semua. Gak ada yang buat aku. Kok bisa? Aku juga bingung makanya apa aku gak punya temen apa gimana kali ya. Virus dan suami kali. Tapi kebanyakan virus. Ya Allah ya Ya. udah deh. Paling ada dua lah Sony dan virus. Iya. Nah, pertanyaannya Besok-besok gini. kalau kelebihan kirim-kirim. Oh iya ya tapi udah habis lagi. Iya, iya makanan. Makanan. Makanan kan kadang